Saya pernah cek, ada saya di Bank Mandiri, pernah ke Mayo, pernah ke Singapura. Perawat itu di luar negeri sama dokter tuh satu tim ya, setara ya. Di sini kastanya begini. Perawat itu dilihat, mohon maaf, nggak ada pak itu ya. Itu perawat tuh sama dokter, dokter tuh posisinya merasa di sini. Di luar negeri nggak pak, begini. Jadi kalau saya bilang ke teman-teman perawat, jangan kemudian memperkuat perbedaan itu. Harusnya justru diatur supaya sama. You work as a team. Gitu. Perawat itu di luar negeri, semuanya nggak tes perawat, baru dikasih dokternya di ujung. Dan dokternya sangat menghargai perawat. Di sini enggak. Perawat itu pesuruh. Dekat-dekat pembantu kalau dilihat. Nah itu harus disetarakan. Jangan kemudian malah dibedakan. Makin jauh. Baik, teman-teman, selamat pagi. Ketemu kembali di Nescafe. Ini fenomena yang lagi viral, sangat viral. Saya kira saya tergelitik untuk memperkomentar apa yang dipernyatakan oleh Pak Menkes. Beberapa waktu lalu juga pernah ada peristiwa yang memang menggemparkan di dunia perawat dan dokter. Pernah saya juga tanggapi. Tapi kalau video ini luar biasa karena memang menjadi satu hot news bagi saya. Dan ini menampar organisasi profesi menurut saya. Pernyataan Pak Menteri ini bukan pernyataan kaleng-kaleng menurut saya. Karena punya dasar. Ya. Tentu punya landasan yang memang menurut dia. Saya tidak menyatakan itu benar atau salah, tetapi faktanya memang ada. Ya. Bukan konteksnya pada sisi merendahkan atau melecehkan, tetapi sisi konteksnya adalah sederajat bagaimana penyetaraan antara profesi. Itu yang penting. Kalau kita merujuk lagi ke aturan regulasi, tentu teman-teman tahu nakes posisi di mana, medis posisi di mana. Tapi bukan itu substansinya. Tapi hari ini saya membahas mengenai pernyataan Pak Menteri. Ini kan seolah-olah kita dihadapkan pada kenyataan yang ada. Ya. Pro kontra, ya ada yang merasa bahwa nggak seperti itu. Itu sudah zaman yang dulu. Betul konteksnya memang. Tapi sampai hari ini mungkin pernyataan beliau itu memang ada benarnya. Ya. Saya sendiri mengalami tentu hal itu. Mengalami. Ada satu pernyataan beliau yang menyatakan bahwa ada satu posisi yang memang menurut saya profesi satu ini memang memposisikan dirinya selalu di bawah. Memposisikan dirinya selalu tidak mau berbicara soal, loh saya ini punya kiat ilmu tersendiri. Ini kan menjadi masalah ketika kita berbicara kepada orang. Oh saya cuman seperti, saya cuman. Sehingga konteks ya, atau narasi atau stigma yang ada selama ini memang benar adanya. Kenapa ada istilah pembantu? Kenapa ada istilah tidak berani? Ya. Jadi menurut saya pernyataan ini memang ada benarnya Pak Menkes. Dia bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi kalau kita mengakui dengan era globalisasi bahwa ilmu itu akan berkembang, lalu nanti ada pertukaran tenaga dari luar ke kita. Dan ini menjadi permasalahan ketika kita tidak bisa memposisikan diri. Belum bicara lagi substansi yang lain. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya, teman-teman bisa mengalami hal seperti itu. Ya. Jadi upaya apa kita yang seharusnya lakukan seperti Pak Menkes ini? Kita sendiri jangan memposisikan diri dan malah mempertahankan diri untuk seperti itu.
Kenapa seperti itu? Ini yang perlu kita kaji. Ya, bisa saja beban kerja, bisa saja rewardnya, dan lain sebagainya. Ini mempengaruhi ya. Sistem regulasi juga, kita juga bisa mempengaruhi, ya kan? Seperti yang saya tadi katakan tadi, regulasi undang-undang juga memang seperti itu. Lah, kebijakan-kebijakan, politik dan lain sebagainya. Ya, sampai hari ini dikatakan ada yang sebut namanya peratu mantri. Ini juga saya nggak ngerti. Salah siapa? Ya, saya konteks ini bukan tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi saya tergelitik sebetulnya. Saya tidak mau berkomentar sebetulnya, tapi ini tergelitik dengan pernyataan ini. Ya, saya kira ini yang perlu kita simak dan perlu kita pelajari, dan ini menjadi cambuk menurut saya. Cambuk apa? Apakah kita seperti apa yang Pak Menkes ceritakan? Kembali ke kita masing-masing. Silahkan menilai. Ya. Saya juga sering banyak berdiskusi dengan teman-teman profesi yang lain. Tentu bukan berarti kita ingin menampilkan atau ingin memaksakan atau ingin dan lain sebagainya, ingin dihargai. Ketika kita dihargai, tapi bagaimana kita sendiri menghargai diri sendiri dan mencoba eksistensi dengan profesi kita. Hanya itu kuncinya. Kalau kita lihat level pendidikan sampai hari ini, perawat, guru besar banyak. Ya. Satu, ini kan menjadi fenomena yang kontradiktif, ya, bila pernyataan beliau ini. Artinya di sisi pendidikan itu sudah nggak ada masalah, nggak ada problem. Tapi kenapa sampai hari ini beliau menyatakan seperti itu, meskipun mungkin beliau ini bukan seorang profesi medis, tetapi faktanya mungkin seperti itu. Jadi kita bicaranya nggak negara yang lain, Singapura sebelah. Ini yang menurut saya konteks ini penting. Ya. Peristiwa-peristiwa yang lalu di video-video saya juga sudah katakan seperti itu. Kita harus berani mengatakan bahwa kita profesi yang mandiri. Sekarang kita juga bukan lagi bicara perawat atau bicara mantri, bicara nurse. Ya, jenjang pendidikan kita bukan lagi D3, sekarang nanti mau menuju ke S1. Ya, guru besar, dan sebagainya yang punya keahlian spesifikasi. Dan itu diakui oleh negara kita. Ada regulasinya, ada payung hukumnya, ada koridornya, ada pendidikannya. Ya. Jadi teman-teman jangan terlalu pro kontra dengan pernyataan ini, jangan terlalu mengatakan bagi saya itu udah biasa, dan bagi saya itu memang sampai sekarang masih ada. Bagi saya nggak ada. Ya. Dan hal itu menurut saya menjadi cambuk kita, bagaimana kita harus mengatakan kami profesi mandiri, kami bisa lebih dari itu. Ya. Jadi istilah-istilah pembantu lalu mempertahankan perawat sendiri sebagai posisi seperti itu, ya wajar, saya kira wajar. Kenapa kita nggak mau mencoba penetrasi, mencoba menerobos pernyataan ini supaya kita bisa maju. Ya, sekali lagi teman-teman, sikapi dengan bijak, sikapi dengan introspeksi diri, ya, bahwa kita memang profesi yang mandiri dan kita profesi yang harus saling toleransi dan saling kolaborasi. Tentu itu menjadi cita-cita semua, karena bagaimanapun pelayanan di rumah sakit hampir 70% adalah SDM-nya adalah nurse. Itu harus diakui. Oke, terima kasih teman-teman, sampai jumpa, tetap progres, semangat.